Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqa wa alfadhum bi ahlihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulim fid dharain amin. Hadis yang ke-411, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka nitaba'ta auratin nas afsadatahum au kita. Artinya dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika engkau mencari-cari aib orang lain, maka berarti engkau telah merusak mereka, atau hampir saja engkau merusak mereka. Mencari-cari aib orang, ya. Ini hendaknya janganlah kita mencari-cari aib seseorang, ya. Kalau tahu ada kesalahan, ya itu tugas kita dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Paling dinasihatin ya semampu kita, ya. Kalau kita tidak mampu, ya minta kepada orang yang lebih mampu. Kalau di kepengurusan atau di katakanlah pengurus masjid, di situ ada ketua DKM-nya, ada ketua, diminta untuk menyampaikan bagaimana nasihat supaya dia itu tidak membuat kesalahan gitu. Jangan kita kemudian mencari-cari gitu, ya, kemudian kemana-mana itu berita, naudzubillah. Atau kalau DKM akan minta, kan ada namanya penasehat, pengurus masjid itu biasanya ada penasehat, kemudian ada pembina, ada lagi apa, pelindung, ya, ada pelindung. Oh, pelindung banyak banget itu. Pokoknya yang sejajar dengan ketua itu perlu dimintain pendapatnya. Bagaimana nih, ada salah satu jamaah yang melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Itu tugasnya untuk meluruskan. Jangan sampai nanti beredar informasi yang miring, ya, apalagi dibumbu-bumbui. Al-Hujurat nanti dibaca ayat 1 sampai 18, itu banyak cerita-cerita tentang larangan-larangan. Untuk tidak mengumpat, untuk tidak menghujat, untuk tidak mencaci maki, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang. Bahkan kalau ada berita-berita itu mesti tabayun. Ya, kalau kita nggak bisa tabayun, mungkin kita nggak bisa, nggak kuat nahan. Ya sudah, yang berwenang untuk tabayun. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ada berita begini, bener nggak gitu? Supaya nggak terjadi ketimpangan di tengah-tengah jamaah masjid. Itu sangat penting itu, fatabayanu gitu, ya. Perintahnya untuk bertabayun. Apalagi berita-berita yang lebih besar umpamanya, itu berbahaya. Ya, ini kita harapkan memahami tata tertib di dalam berjamaah, mobil khusus lingkungan masjid dan musola atau majelis talim. Jangan sampai terjadi sesuatu, majelis talimnya enggak seberapa, tapi suaranya kadang-kadang di luar kencang. Ini naudzubillah. Ya, kita harus jaga itu. Jangan sampai terjadi pada diri kita masing-masing. Serahkan kepada yang berwenang untuk menangani masalah-masalah sasus yang kurang lurus.
Hadis 412 an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satrahu Allahu yaumal qiyamah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari akhirat. Jadi kelebihannya orang yang menutup aib orang lain itu nanti Allah akan mengganti itu di akhirat. Ya. Bahkan di dunia juga Allah akan menutupi aib kita. Mana kita berusaha untuk menutupi aib-aib saudara-saudaranya. Nah, ini. Hendaknya kita jaga itu. Kalau kaum muslimin faham ini masalah menutupi aib, enggak sampai rame di medsos itu. Nggak sampai hujat sana hujat sini, ngomong sana ngomong sini gitu. Makanya berangkat dari diri kita masing-masing aja dulu, kemudian disampaikan kepada jamaah bahwa berita-berita yang tidak baik itu harus ditutupi, kabar-kabar itu udah nggak usah omongin lagi lah, itu ada yang ngurusin gitu tuh maksudnya ya. Tapi memang ada timnya bener yang tukang ngurus itu. Kalau mau dibikin seksi boleh di pengurusan itu, seksi islah ya. Tukang mengislah maksudnya enggak apa-apa. Enggak umum ya, kita coba dibuat umum, seksi khusus untuk menangani itu gitu ya. Kalau ada masalah islah enggak apa-apa. Tentu tim islah harus menguasai materi-materi agamanya, dalil-dalilnya, supaya lebih berbobot dalam menyampaikan islah itu. Islah itu diperintahkan di dalam ayat faslihu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi kalau ada dua orang yang bersengketa, segera dilakukan islah itu ya. Jangan nunggu beberapa hari, bahaya itu. Cepat panggil. Kalau di kantor sudah biasa, kalau ada gesekan-gesekan di pesantren itu ada yang ngomong, udah cepat dislah, panggil dua orang itu. Kalau ada miss, mungkin salah ngomong, salah ucap, udah selesai, saling memaafkan, kelar udah gitu maksudnya. Nah kita pun harusnya sudah biasa di masjid, ada si fulan bin fulan, ada yang nggak cocok kita, yang nggak klop, panggil aja, nggak apa-apa. Tentu ada ruang khusus namanya ruang islah gitu. Jangan lagi islah semua orang pada dengar, ngapain itu sama aja buka aib. Itu tinggal dipanggil, apa masalahnya digali, kemudian ya sudah, yang sudah terjadi mau diapain. Sesuatu yang sudah terjadi tidak usah kita perpanjang. Bahasa islah ya harus saling memaafkan, saling memperbaiki, dan jangan mengulangi gitu maksudnya ya. Saya kira beres itu urusan itu ya. Nah ini harus berani untuk membuat satu tim yang disebut tim islah, silakan aja, satu seksi islah namanya. Tapi memang yang lebih layak adalah posisi yang lebih sepuh, yang lebih banyak pengalaman, yang lebih ngerti strategi bagaimana komunikasi yang baik, supaya orang yang diajak bicara itu tidak merasa diadili, tidak merasa dihakimi. Itu perlu memang ilmu itu ya. Kalau asal ya akhirnya kedua-duanya tersinggung, malah repot gitu. Dan memang perlu strategi yang baik, namanya adalah manajemen komunikasi. Ya harus dipelajari, karakter orang itu beda-beda, si A si B beda-beda. Bagaimana cara ngomong itu, batu loncatnya apa dulu yang pas, baru dibawa ke masalah pokok. Setelah masalah pokok udah oke, udah sama-sama maklum, mafhum, udah saling memaafkan. Wal afina 'anin nas, itu cukup jelas itu, saling memaafkan diantara saudara-saudaranya ya. Ini penting ini ya, dan ini sering terjadi masalahnya, bukan di jamaah, kadang-kadang di pengurus sendiri ya. Saya kan ngisi bukan hanya di masjid ini saja, masjid mushola gitu ya. Jadi ada sifat-sifat yang kadang-kadang kurang tertangani dengan baik, rasa sungkan, rasa segan, rasa takut kesinggung dan seterusnya. Akhirnya ya ketua nunggu waktu saja
ya, sesuatu yang akan meledak gitu. Akhirnya pas-pasnya atau pol-polnya paling yang satu nggak mau lagi ke masjid gitu, karena menghindari yang kayak begitu-begitu. Bahkan terpaksa ke masjid pun kalau ngelihat softnya itu dia nggak mau nyampur di situ, menghindari, memilih soft yang lain. Coba kayak begitu tuh. Nah, kondisi harus dibuang itu secepatnya kalau ada, ya, di mana. Dan ini bukan hanya di Masjid Agung aja saya sampaikan, di seluruh masjid dan musola, supaya jangan ada terjadi gesekan-gesekan. Walaupun sudah diomongin masih aja terjadi, ya. Sebab-sebabnya sebenarnya sepele, salah ngomong, tersinggung terus gitu. Nauzubillah min dzalik. Hadis berikutnya, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu ghudwan tada'a lahu sairul jasadi bisyahri wal huma. Dari An Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling cinta mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Akhirnya tidak bisa tidur dan merasakan demam. Ini kal jasadil wahid, gambarannya di badan kita masing-masing, ya. Tangan kanan peduli, tangan kiri peduli gitu. Kalau satu anggota badan terasa sakit, ya hampir seluruh badannya akan terasa sakit. Nah, ini gambaran orang mukmin itu kayak begitu tuh. Cuma kan masih jauh panggang daripada api, kan masih jauh banget itu hari ini. Walaupun setiap malam ketemu kayak begini, kadang-kadang urusan-urusan yang lebih privasi juga kadang-kadang kurang tersentuh, ya. Apalagi sampai menanyakan bagaimana untuk besok atau untuk lusa, atau kesulitan anak-anak belajar di rumah bagaimana gitu. Oh iya, anak 3 HP cuma 1 gantian bapaknya. Itu sampai meneliti kayak begitu tuh seorang yang bertanggung jawab di dalam kepemimpinan. Ya, walaupun kalau tingkat masjid manda kayak begitu, tapi minimal tetangga dekat itu paham. Kalau tetangga tersebut memang mau mengungkap sesuatu yang tidak enak, karena dia perasaannya itu sensitif atau sangat perasa, maka tetangga hendaknya menyampaikan informasi. Oh, itu salah satu jamaah kita begini, tidak apa-apa, sebagai masukan kepada ketua DKM atau DKM. Ya, mungkin bagian apanya sih, bagian kalau kayak begitu urusannya yang nyambung gitu ya. Mungkin keserannya, kesejahteraan rakyatnya, bagaimana jalannya, atau yang nyambungin satu ke orang humas ya, atau melalui humasnya, hubungan masyarakatnya. Ini supaya seluruh seksi berfungsi gitu. Ini cakep ini kalau di manage dengan baik, kalau ditata, dikelola dengan baik, itu luar biasa. Ya, manajemen Rasulullah tetap, walaupun beliau melihat sendiri si fulan begini, tapi tetap mendengar bagaimana aspirasi para sahabat yang lain, melihat sahabatnya yang perlu bantuan dan seterusnya. Ya, dulu memang cukupnya masih kecil, ya, di lingkungan Masjid Madinah terpantau gitu. Maka kita dibagi-bagi, sekarang ada masing-masing masjid, belakang masjid, sini masjid, patan masjid. Itu kalau semuanya serentak bekerja kayak begitu tuh, di antara jamaah peduli urusan tetangganya, urusan teman jamaahnya, urusan teman kantornya dan seterusnya, itu akan bisa itu tertangani dengan baik. Walaupun mungkin tidak atau belum maksimal, tapi paling tidak mengobati itu. Orang sudah PHK 2 bulan 4 bulan di rumah aja ngapain? Tetangga yang tahu bahwa tetangganya itu PHK sudah sekian bulan di rumah nggak ngapa-ngapain, hendaknya ya dikunjungi, didatangi, ngobrol. Ini kepedulian kita. Ya, dan ini di Islam diajarkan ini. Ada Rasulullah begitu tuh. Ya. Wallahu alam apakah sudah sampai ke situ atau belum. Jadi saya mengharapkan bahwa pengajian ini berbicara tentang adab, berbicara tentang sirah nabawiyah,
tidak hanya sebatas tentang mendengarkan kemudian pulang, tapi apa yang bisa dilakukan di lapangan, ya, dalam rangka amal soleh. Ya, kita kan mengajaknya seluruhnya untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, yang disebut wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang kita cari untuk ke akhirat, hubungannya kepada dunia, ya kita memang tidak boleh lupa urusan dunia. Ya tadi cara menata berumah tangga, menata bertetangga, menata jamaah masjid, menata masyarakat lingkungan dan seterusnya, itu perlu. Jadi jangan kemudian itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Jangan kayak begitu tuh pikirannya, ya. Justru dari kita ke kita yang paling dekat. Bagaimana tetangga kita atau jamaah kita itu merasa diperhatikan, kita peduli dengan urusan-urusan saudara-saudara kita yang demikian, ya. Supaya tadi ada orang sakit diacuin aja lah, bodo amat masalah dia, nggak hati-hati sih naik motor, jangan malah dibilangin kayak begitu tuh. Orang sudah kecelakaan, siapa sih orang mau celaka? Tidak ada orang yang mau celaka. Ini sudah celaka, diuji oleh Allah dengan cara jatuh dari motor. Kita dekat, tetangga dekat, ya udah disapa. Apa yang perlu dibantu, gitu ya. Tinggal ngomong, kalau itu aktif dalam jamaah masjid, yang ngomong sama ketua DKM. Nanti keserannya jalan itu. Oh coba dicarikan apa. Kalau perlu dipanggil tukang urut, apa namanya, yang dari Cimande ya. Cimande itu ada, mau didatangkan itu. Itu ada orang tua guru di pesantren itu naik tangga patah kakinya, keserimpet itu kain sarung, jatuh patah. Padahal tukang urutnya itu dari Pasar Kemis, jauh. Rupanya sudah langganan kali. Ya udah dipanggil. Kan dia nggak bisa jalan, orang patah kaki tangannya. Kasihan juga. Akhirnya ya diurut. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang satu santri naik motor kekencengan nabrak. Yang ditabrak itu anak baru umur 11 tahun. Yang ditabrak itu jam 9 malam. Jadi belum malam banget, jam 9 itu. Di Rumah Sakit Bakti Asih Ciledug tabrak. Akhirnya dua-duanya kena Cimande kan. Orangnya sama, orang Cimande dari Ciledug terus ke mana Jakarta Barat terus gitu muter. Ya. Alhamdulillah, habis begitu dokter datang ngomongnya sudah nggak ngenakin. Wah ini harus dibedah sekarang ini. Ini bahaya kalau nggak dibedah sekarang ini. Ini 20 juta, ini 15 juta. Coba orang nggak punya uang dibilangin kayak begitu. Coba apa nggak stres tuh? Udah akhirnya ngomong-ngomong udah cabut aja, urut gitu. Toh sehat sekarang nggak ada masalah, gitu. Nggak harus dioperasi pasang pen dan seterusnya. Ya ini cara-cara yang masih kayak begitu tuh di rumah sakit umum, bukan ngadeng-ngadengin dulu, bagaimana kayak ngobrol dulu, itu langsung di stempel harus operasi malam ini juga nih. Menyediakan dana sekian, ya Allah. Orang miskin sudah dibuat kayak begitu, kayak apa jadinya, ya. Nah Islam mengajarkan, mudah-mudahan program-program masjid ini memang harus sudah memulai berbicara tentang klinik kesehatan, sehingga masyarakat lingkungan udah nggak usah kemana-mana. Kalau malam, kalau siang kan ada puskesmas 2 ya, ada 2 ya, puskesmas ada 2, Rawabuntu juga sudah menerima itu malam hari dan seterusnya ada. Cuman kalau ada klinik khusus yang memang ditangani secara islami, tidak komersil, nah ini yang dibutuhkan hari ini. Ya, direncanakan itu jangka panjang. Ya, jangka pendeknya tadi membenahi manajemen supaya tertib, bagus, semuanya adalah bekerja sama dan sama-sama kerja. Memikirkan bagaimana ke depan organisasi apapun supaya maju, khususnya yang bawa bendera Islam. Ini berbicara Islam, ngurus manajemen masjid, manajemen musola, manajemen masjid taklim, tapi masih amburadul, susunannya, geraknya, inisiatifnya masih ada kurang. Karena bagaimana? Karena mungkin kurang evaluasi, kurang ada pertemuan untuk merencanakan jangka pendek, menengah, panjang. Itu harusnya sudah tahu itu harus dilakukan itu. Mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, namanya evaluasi harus dilakukan, ya. Karena kita tahu, lihat 3 bulan yang lalu tuh ngapain aja, apa yang tidak selesai, masalahnya apa yang tidak tertangani. Kalau yang sudah tertangani nggak usah dilaporkan, ngapain, itu kan sudah selesai.
paling laporan keuangan atau laporan biaya operasional. Oh ini belum selesai ABC, ada solusi apa ke depannya ini, gitu maksudnya. Ada pilihan A, B, C, D, yang mampu jangan dipaksakan yang gede-gede. Nah, ini harapan kita supaya masjid, wabil khusus Masjid Agung seperti Serpong ini kan masjid transit orang banyak ini. Saya lihat mata kasat sudah luar biasa fisiknya, ya, kebersihannya, perlengkapannya, persediaan air nggak pernah kurang, parkir sudah begitu lega, sudah disediakan tromol parkir, sudah pakai tromol kayak begitu, sudah bagus itu, ya, keamanannya alhamdulillah terjaga. Mungkin belakangan ini sudah nggak ada hilang-hilang kan, kehilangan sendal atau motor sudah nggak ada kan, ya artinya sudah ada perubahan-perubahan. Ini yang kita harapkan itu, ya, demikian. Kemudian bukan hanya berbicara tentang manajemen tadi, juga perhatikan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan kemudian kita tidak memperhatikan bagaimana anak TPA ada evaluasi apa enggak, anak jebolan TPA dari sini bisa diterima di mana. Luar biasa proyek ini, proyek amal soleh itu sangat banyak, tinggal kita maunya enggak, mau atau tidak, gitu aja, ya, mau apa tidak. Memang memerlukan pikiran dan tenaga, dan inilah ladang amal kita hari ini. Itu ngaji banyak-banyak, buah kitab ini, buah ini, tapi pelaksananya nggak ada, ngapain? Yang kita harapkan ngaji sedikit, 1 hadis 2 hadis, pengamalannya yang diharapkan itu terrealisir, itu sehingga terlihat oleh mata masyarakat. Oh iya, nggak pernah memprioritaskan diri sendiri, semua berjuang ini DKM, dari pembina, ketua, penasehat sampai kepada seksi-seksinya, semua jalan serentak gitu. Nah itu yang diharapkan ke depan begitu, ya. Mudah-mudahan ini kan sudah masuk lebaran haji nih, ya, tentu pengalaman yang kemarin bagaimana pembagian daging, ya, pemotongan hewan, penerimaan dan seterusnya, supaya lebih tertata, lebih bagus dan seterusnya. Karena di situ bukan fakir miskin aja yang dibagi, jamaah yang punya uang juga dibagi, nggak apa-apa. Jamaah ini dibagi nggak apa-apa, sebungkus nggak masalah, ya. Tapi ya kalau jangan sampai kekurangan yatim, ya, atau kekurangan miskin, ya salah. Sebenarnya semua terpenuhi. Makanya data adalah sangat penting. Nah bagi orang yang mau berkorban, ya kita terbiasa dikoordinir, jangan masing-masing motong di rumah sendiri, itu tidak bagus itu. Ya kita sudah menyatakan jamaah Masjid Al-Mujahidin, ya sudah, sapinya atau kambingnya diserahkan ke panitia pemotongan hewan korban, sehingga jangkauannya pun akan lebih luas. Karena di sini kan lebih ngerti mesti kemana-kemana. Kalau kita motong di rumah kan paling tetangga atau apa, paling begitu aja, datang orang minta-minta. Kalau di sini lebih luas dan lebih ngerti, sehingga yang sangat membutuhkan nanti akan bisa diantar. Kemudian jangan membiasakan antri orang panjang, itu sudah ketinggalan. Kita masih antri itu. Kemarin di Perumpung itu di kantor pos, dari pagi sampai sore orang berjubel kayak begitu tuh, ngambil 600 bansos, ya, yang 600.000 Pak. Itu apa? Nggak bisa melalui RT atau melalui apa, harus langsung kayak begitu, numplek orang di situ tuh. Ya Allah, ada yang kakek-kakek, nenek-nenek kayak begitu, antri capek. Aduh, saya nggak ketemu itu pikiran saya itu. Dan makanya entah Idul Fitri, zakat fitrah, entah nanti Idul Korban, hewan korban pembagian, usahakan jangan sampai orang berjubel antri, distribusi yang baik. Kan namanya sudah ada. Minta tolong kelompok sana ini, kelompok ini, kelompok ini. Masa nggak bisa sih? Dari 6 atau 7 seksi, udah tugasin aja. Seksi ini bantu, seksi ini bantu gitu. Nah, itu akan lebih cantik gitu. Ya, jadi mereka nggak antri sampai, nggak tahu kemarin masih antri apa enggak. Harus ada perubahan. Pelayanan ini sangat penting, ya, sangat penting. Ya ini kan bicara realisasi saja, bicara yang fadilah amalnya, keutamaan beramal. Pelayanan seperti itu, bukan anak antri kayak begitu. Ya kecuali antrinya hanya sampai 20 orang, 30 orang nggak seberapa. Tapi kalau panjang kayak begitu coba kayak apa? Apalagi COVID-19 kan,
Kadang-kadang orang melihat, kok masjid nggak ngerti sih protokol COVID gitu, ditegur kan nggak enak jadinya. Maka coba diatur. Suruh orang nggak punya suruh beli masker 10.000, maunya uang dari mana coba? Disediakan di sini. Ya. Di pondok pesantren sudah biasa. Kalau orang ada pertemuan orang tua wali murid, walaupun dibikin jarang dari 40 sekarang hanya boleh maksimalnya 20, jarang-jarang. Yang enggak bawa masker dikasih masker, dikasih. Ya. Siap kalau nggak pakai masker pasti kurang bagus, nanti ditegurnya. Ini kok ngumpulin orang tua nggak pakai masker? Nah, karena warga boleh melaporkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu. Itu aturannya dari sana kayak begitu tuh. Warga dipersilakan untuk melapor kalau masyarakat ada yang mengadakan ini tanpa mengikuti protokol COVID. Nah kalau kita dilaporkan kayak apa jadinya? Ya. Maka jangan sampai kita siap-siap aja nih, apa yang pendapat kita lakukan. Ya. Ini kepedulian saja Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita sehingga memang kita perlu banyak perubahan-perubahan dalam situasi kondisi yang kayak begini nih. Katanya suruh di rumah saja, tapi orang antri banyak umpamanya. Itu harus dihindari ya. Maka sebenarnya kalau pertemuan-pertemuan masjid taklim juga orang sudah sadar, udah yang penting dijaga aja kebersihan. Sudah banyak mulai majelis taklim sudah mulai. Tapi ya kayak begitu, kadang-kadang masih ada orang nggak paham kebersihan, nggak mau cuci tangan, nggak mau pakai masker, nggak mau pakai apa dalam kondisi tertentu. Nah ini yang sudah biasa kayak ini kan, mudah-mudahan aman lah ya, tidak terlalu membahayakan. Barangkali itu intinya satu kepedulian kita. Kalau saudara kita yang perlu dibantu, mari kita bantu. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka meringankan beban ya. Dan itu salah satu bentuk untuk mempermudah sesuatu yang berat menjadi ringan karena dibantu oleh daya ungkit tadi, oleh alat untuk mengungkit. Kalau bapak-bapak bawa mobil, rata-rata yang berat itu menggunakan ungkit kan, dongkrak apa itu kan untuk menambah kekuatan supaya lebih itu. Nah, daya dongkrak kita boleh dilakukan dengan cara tadi. Tadinya antri banyak, sekarang sudah tidak. Tadinya orang sakit seminggu nggak ada yang nengok, sekarang baru 2 hari sudah ditengok. Gitu maksudnya ada peningkatan. Dan itu warga atau masyarakat lingkungan akan mencatat, oh iya, sekarang perubahan pengurus masjid sudah berbeda, berpenampilan beda, lebih sigap, lebih cepat tanggap dan seterusnya. Itu harapannya. Dan bukan hanya ketua saja, jangan dikiranya itu ketua harus kerja, enggak. Ketua itu punya tongkat kepemimpinan, pakai itu tongkatnya gitu ya. Orang ditunjuk pimpinan, kadang-kadang tongkat kepemimpinan gak dipakai, apa-apa dia tangani sendiri. Itu apa namanya itu ya, ngotong sendiri, ngiris sendiri, nusuk sendiri, bakar sate sendiri, ngelayani sendiri. Itu apa namanya? Cuma tusuk sate itu ya. Sedangkan kita punya tongkat kepemimpinan, sekretaris harus jalan, bendahara harus punya tuh, anggaran belanja harus benar, itu nggak boleh enggak. Kalau lewat dari anggaran belanja ditanya kenapa, ini kan rancangan anggarannya tidak segitu anggarannya itu, kenapa sekarang berlebih? Ya itu bendahara punya pekerjaan tuh untuk ngecek. Dan bukan hanya sekedar terima mengeluarkan, bendahara juga punya wawasan bagaimana menggali potensi umat. Ahliya harus dideketin, orang kaya tolong ya, ini kita butuh Yasin sebanyak 100. Nah gitu tuh, nggak apa-apa, bendahara punya wewenang untuk minta kayak begitu ke ahliya. Kan ahliya suruh diambil untuk menutupi orang-orang yang tidak mampu. Itu maksudnya. Janganlah acara ini anggaran masjid, janganlah acara ini anggaran masjid. Nah, ini salah satu diantaranya lah ya. Mudah-mudahan pelan tapi pasti kita ada perubahan-perubahan yang signifikan sehingga masyarakat mengharapkan adanya kemakmuran masjid, bukan hanya sekedar tabligh atau ngaji, tapi juga dalam perilaku para pengurus dan jamaah bisa nyekrup artinya ya, pengurus minta begini, kemauannya begini, disambut oleh jamaah sehingga tidak selek gitu.
Kalau selek kan susah memperbaikinya. Itu namanya selek, baut sama nat itu akan berbahaya, akhirnya susah dikendalikan. Makanya harus nyekruk. Ya, saya kira ini saja. Mudah-mudahan manfaat, walaupun ini kisahnya atau sejarahnya bercerita tentang kepedulian, tapi sengaja saya nyampaikan nyerempet-nyerempet persoalan kinerja, karena itu memerlukan atau perlu nasihat-nasihat untuk lebih baik. Tidak bermaksud apa-apa, tapi saya bermaksud supaya ini ada perubahan-perubahan di dalam pelayanan masyarakat lingkungan, khususnya jamaah masjid Al-Mujahidin. Dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, ditanyakan. Jam 7 kurang 5. Ada 15 menit. Jam 7.10 ya? Iya. Isya jam 7.10. Silakan Pak. Dari sini, ayah. Pas. Bangga. Pas. Pak Haji tadi. Pikir siapa nih? Bangga. Ayah. Bangga. Nggak pada ngerti bahasa Indonesia. Nggak bahasa Indonesia. Terus biar nambahin, kalau ada yang kurang tepat bisa nambahin. Silakan Pak. Bagaimana kalau ada seorang yang jadi teladan tapi kemakan uang, kita mengikuti atau memberikan gayanya itu bagaimana? Makan uang. Termakan hoax. Oh. Iya. Sesuatu yang tidak baik, tidak, bahkan bukan tidak, dilarang untuk mengikuti. Untuk diikuti maksudnya. Dilarang untuk diikuti. Apalagi hoaxnya sudah berbahaya, menyangkut masyarakat yang besar ya. Yang masyarakat yang kecil saja bahaya itu. Kalau kita ikuti orang-orang yang pekerjaannya, bukan pekerjaannya lah, orang-orang yang doyan maksudnya. Berbuat hoax, berbuat membawa informasi yang nggak benar, apalagi bahasa bahasa fitnah ya. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Atau di ayat yang lain, al fitnah itu akbaru minal qatl. Pembunuhan itu, fitnah adalah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi hendaknya tidak diikuti, jangan diikuti maksudnya lah, itu melarangan tegas itu. Kalau orang berbuat hoax jangan diikuti, bahkan kita harus menolak. Kan sudah dibilang, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kita kira-kira tidak bisa mengatasi dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita terhadap kemungkaran itu, ya sudah dengan lisan, ngomong yang baik-baik. Kalau ngomong juga nggak mempan, nggak didengar, karena tidak mampu ngomong, ya sudah dengan hati. Dan hati disebutnya adalah menolak dengan hati, disebutnya adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Ya, apalagi hatinya mendukung atau condong, nah itu bahaya. Menolak dengan hati aja dibilangnya selemah-lemahnya iman. Jadi hendaknya dijauhkan orang-orang yang doyan atau orang yang melakukan hoax. Ya, saya kira itu. Terus pas. Oke.
Keterangan yang kuat adalah dia tidak boleh memotong kuku dan rambut kalau sudah niat mau korban dan sudah dibeli itu hewan korbannya, diserahkan ke panitia. Sejak itu kalau tanggal 7 belum ada uang, baru ada tanggal 8, tanggal 7 boleh motong kuku sama rambut, nggak apa-apa ya, karena belum jatuh niat, maksudnya belum jatuh niat. Tapi kalau sudah dibeli diserahkan kepada panitia kurban, maka sejak itu dia tidak boleh untuk motong kuku dan rambutnya. Ya. Hukum ya itu kan dilarang, namanya larangan Rasulullah. Wallahualam, kita juga nggak bisa mencari kenapa kok hubungannya apa kuku kita sama rambut kita dengan korban itu kan gitu ya. Ya kita ikuti saja apa yang disebutkan di dalam hadis itu. Itu memang ada pro kontra, tapi yang kuat itu tadi, selama belum jatuh, walaupun itu sudah bulan haji, tapi belum jatuh niat akan beli hewan korban, itu belum, silakan aja. Jangan maksa-maksa kukunya panjang, rambutnya panjang, nunggulah nanti setelah dipotong aja, nggak usah begitu ya. Saya kira itu. Adapun dalil yang mengatakan bahwa utamanya nanti bulu dan kukunya menjadi saksi di hari kiamat, itu sebagai perbandingan. Kuku sama bulunya saja nanti akan menjadi saksi di hari kiamat, apalagi gitu maksudnya, apalagi yang lain-lain, dagingnya ini tentu lebih akan membantu kita nanti di yaumil akhir ya. Saya kira itu. Yang lain pas. Ayah pas ya, udah pas. Papa sebelah pas. Pak Haji Nasan ya, mangga masalah sembahyang Jumat Pak ya, yang ketinggalan 1 rakaat ataupun yang ketinggalan di tasawuf akhir itu mungkin gimana Pak Ustaz? Iya, oke. Kalau yang ketinggalan 1 rakaat mungkin masih lanjut ya. Pasti begitu datang sholat Jumat tinggal tasawuf akhir Pak. Iya. Ini namanya istihad membaca dari beberapa sholat yang lain. Selama dia belum assalamualaikum, salam pertama belum diucapkan oleh imam, maka kita langsung saja ngikuti, langsung duduk aja tasyahud akhir. Itu sedapatnya. Walaupun begitu duduk dia sudah salam, nggak apa-apa. Nawaitunya sudah makmum gitu. Itu kita bandingkan dengan sholat yang lain. Tapi kalau udah punya faham, lah sudah ketinggalan sampai 2 rakaat mah nggak sah, udah sholat zuhur aja, ya bisa saja kalau ada orang yang mengatakan demikian. Tapi kalau saya membandingkan dengan sholat yang lain, kalau imam sudah tasyahud akhir, sebentar lagi mau salam, kita masih mau dapat duduknya, udah nawaitu makmuman, langsung duduk. Begitu duduk assalamualaikum, udah kita mulai dari awal tentunya. Tapi dapat nilai berjamaahnya, dapat gitu. Begitu juga Jumat, mudah-mudahan lah ini benar dan silakan aja dilakukan, daripada kita kita munfarid, pahala jamaahnya juga tidak didapat. Kemudian munfaridnya niatnya zuhur, bukan niat Jumat munfaridnya ya. Tadi istilahnya tidak bergabung dengan jamaah, maka sudah manis tasyahud langsung saja niat makmuman lillahi ta'ala, duduk gitu salam, kita melanjutkan 2 rakaat kalau niatnya Jumat tadi ya, niatnya Jumat 2 rakaat. Tapi ya kelewatan kalau ada orang yang sampai kayak begitu ya, saya nggak ketemu gitu maksudnya, kenapa kayak begitu ya, kecuali dalam perjalanan macet total apa ya bisa saja. Tapi kalau yang macet total sebenarnya tidak ada pilihan lain, kan orang dalam perjalanan dalam macet total itu boleh meninggalkan Jumat tapi sholat zuhur 4 rakaat gitu ya. Saya kira itu ya. Kebetulan kan Idul Adha nanti jatuh di hari Jumat. Iya. Nah, kemudian di satu sisi kita repot motong sapi, motong kambing. Di lain kita harus sholat Jumat. Apa jatuhnya wajib sholat Jumat pada hari yang sama? Terima kasih. Baik, ada 2 kaul, ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan tetap Jumat, ada yang satu mengatakan zuhur.
yang sudah Jumat itu tidak usah sholat zuhur. Ada yang paham demikian. Tapi yang kuat Rasulullah tetap menyuruh Jumat. Menyuruh sholat Jumat seperti biasa ya. Bukan ninggalin apa? Enggak, sholat Id. Maksudnya sholat Id pagi. Sholat Id pagi kan ada orang yang nggak melakukan Jumat karena sudah gugur, dikatakan begitu tuh. Tapi yang kuat adalah tetap melakukan Jumat walaupun sudah sholat Id. Itu maksudnya ya. Walaupun dia sudah sholat Id pagi, ya tetap kewajibannya untuk sholat Jumat. Istirahat aja dulu jam 11, udah istirahat tutup dulu ya sementara. Mandi, kemudian sholat singkat Jumatan, habis Jumat turun lagi, nggak apa-apa ya. Ya. Mundur motonya di Sabtu pagi ya. Ya jangan, saya khawatir nanti orang gampangin ada berita kayak gitu. Udah sholat itu kok gugur, nggak usah sholat Jumat lagi, sholat Id. Ada dalilnya begini-begini. Yang kuat adalah tetap sholat Jumat walaupun sudah sholat Id. Tapi kalau ada teman kita yang mengatakan begitu dan melakukan dia tidak sholat Jumat karena sudah sholat Id, ya jangan disalahkan. Memang dia sudah ada pegangan dalil itu tadi ya. Itu aja. Ya, jadi istirahat itu diistirahatkan. Jam 11 istirahat. Mohon yang mau ngambil daging nanti jam 11 mah belum mulai bagi kan ya? Oh iya, jam 11 belum mulai, Pak. Udah motong gitu. Makanya diperkirakan motongnya itu dihitung. Setelah motong itu selesai sampai ngeset itu berapa lama. Jangan sampai nanti ditinggal dalam kondisi ngeset, nggak bagus. Ya, apalagi kambing. Sudah dipotong dibiarin aja kayak begitu. Kaku. Itu tempo hari di rumah itu. Orang aduh bagaimana motong ditinggal aja. Borongannya kan motong dia. Motong. Yang ngelet terlambat. Nggak ketanganan. Kaku itu akhirnya kambingnya, nggak bagus ya. Saya kira itu diatur waktunya ya, jadwalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya persiapannya jangan mendadak, dari sekarang pada diasain itu. Biasa. Khususnya akan ketemu ini, yang akan ketemu leher ya. Jangan waduh-waduhin aja ya, ganti golok ya. Golok yang ngeset juga harus pisau kecil itu dipersiapkan gitu. Usahakan jangan ada yang lobang kulitnya. Dijual biasanya? Iya, itu kan untuk operasional, Pak. Ada dalil yang mengatakan dilarang, ini haram hukumnya jual gitu. Ya Allah, zaman sudah maju kayak begini modern. Itu kulit mau diapain? Nggak ada yang bisa ngurusin. Kalau dijual kan lebih manfaat. Biayanya untuk operasional ya terlepas dari pro dan kontra lah ya, tapi saya sih mengharapkan nggak seketat itu, nggak boleh dijual dan seterusnya. Makanya ngesetnya hati-hati supaya nilainya itu lebih mahal. Kalau yang ada bolong kan bilang ini bolong, nggak mau, padahal diambil juga akhirnya kan dengan harga yang sangat murah gitu ya. Hati-hati panitianya yang sudah maher, jangan panitia baru belajar nanti malah rusak gitu ya. Ya saya kira itu Pak, sementara disudahi dulu. Insyaallah pada pekan depan kita bulan apa? Agustus berarti ya. Agustus ketiga dan keempat kita jumpa kembali. Kita sudahi dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.